rekan-rekan komisioner Kabupaten Indramayu. Ada Pak Zainal Masduki, Ibu Dewi Nurmalasari, Ibu Munawaroh, dan PLT Sekretaris KPU Kabupaten Indramayu beserta jajaran. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan pada sore hari ini, dan alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2024. Salawat salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya banggakan, kegiatan peluncuran tahapan pilkada ini menjadi momentum kita bersama, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Indramayu, untuk membangun konsolidasi, untuk membangun koordinasi yang harmonis demi terwujudnya pilkada Indramayu yang demokratis. Bapak Ibu yang saya banggakan, dengan peluncuran tahapan pilkada tahun 2024 sore hari ini, pilkada nanti yang akan memilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Indramayu otomatis secara resmi dimulai. Untuk itu dibutuhkan peran serta semua pihak, baik penyelenggara maupun peserta pilkada, dalam mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apakah itu Undang-Undang 7 tahun 2017, apakah Undang-Undang 10 tahun 2016, atau seluruh tahapan di PKPU 2 tahun 2024. Dalam peluncuran ini yang kita butuhkan adalah terutama sinergisitas yang baik. Kita harus bersinergi antara seluruh unsur Forkopimda, baik itu pemerintah daerah, pimpinan partai politik, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Indramayu dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu yang saya banggakan, terkait dengan pilkada di Kabupaten Indramayu, kami berharap penuh sebagai penyelenggara dan mewakili masyarakat Indramayu untuk sama-sama mensosialisasikan pilkada Kabupaten Indramayu dengan masif. Karena perlu kita ketahui bersama, partisipasi di pemilu tahun 2024 itu di angka 76%. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang sudah mensukseskan pemilu tahun 2024. Sekali lagi, pemilu tahun 2024 di Kabupaten Indramayu berjalan lancar dan sukses. Indikatornya tadi yang saya sampaikan, partisipasi meningkat 76% dan tidak ada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Teman-teman tamu undangan yang berbahagia, dari pemilu kita mengarah ke pilkada tahun 2024. Kami berharap betul angka partisipasi kita meningkat. Karena dengan angka partisipasi meningkat di 27 November tahun 2024, itu membuktikan bahwasanya semakin tingginya angka partisipasi, maka semakin tinggi pula
tingkat demokratisasi kita di wilayah Kabupaten Indramayu. Sehingga kita akan menghasilkan sebuah pemimpin yang mempunyai legitimasi tinggi atas partisipasi tinggi dari masyarakat di Kabupaten Indramayu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan tamu undangan yang terhormat di acara peluncuran tahapan Pilkada tahun 2024. Nanti kita juga akan menyaksikan pengenalan maskot untuk Pilkada Kabupaten Indramayu. Namanya si Jaka sama si Ayu. Si Jaka itu laki-laki, kalau si Ayu perempuan, tapi dengan potongan kijang. Bagaimana makna daripada maskot itu nanti akan dikenalkan oleh teman-teman dari Master of Ceremony-nya atau MC-nya. Maskot kita kijang dengan nama si Jaka dan si Ayu. Dan juga hari ini akan kita luncurkan jingle Pilkada tahun 2024 untuk Kabupaten Indramayu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama keluarga besar KPU Kabupaten Indramayu apabila dalam pelayanan kurang maksimal. Terutama pada pimpinan kami, Pak Hedi Ardia dari KPU Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran Forkopimda dan rekan-rekan partai politik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, Bapak Maskur beserta para komisioner dan jajaran anggota, tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Dandim 0616 Indramayu yang dalam hal ini diwakil oleh dan unit Intel, Bang Anton, terima kasih. Yang kami hormati Kapolres Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Sindang, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasintel. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu atau mewakili, apunten Bapak. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Haji Turah. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, perangkat daerah atau yang mewakili pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu. Coba berdiri Ketua Bawaslu ini paling ganteng. Ya, tepuk tangan untuk Ketua Bawaslu. Para camat se-Kabupaten Indramayu. Yang kami hormati para ketua partai politik se-Kabupaten Indramayu. Tepuk tangannya untuk ketua partai politik. Para aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indramayu, segenap panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Indramayu, mana suaranya? Segenap panitia pemungutan suara se-Kabupaten Indramayu. Lebih kenceng, PPS lebih banyak jumlahnya. Rekan-rekan media serta hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2024. Salawat serta salam semoga selamanya terculah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk kita ketahui bahwa kegiatan peluncuran pada hari ini merupakan publikasi rangkaian tahapan kegiatan pilkada agar masyarakat peduli dengan pesta demokrasi. Selain itu, peluncuran ini merupakan kegiatan konsolidasi dengan para penyelenggara ajang silaturahim
komunikasi dan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait. Kita harus pahami bersama bahwa penyelenggaraan pilkada merupakan tolak ukur perjalannya demokrasi yang mensyaratkan adanya partisipasi politik. Pemilihan bupati dan wakil bupati Indramayu bukan sekedar penghelatan semata, namun lebih dari itu, yakni sarana memperkuat komitmen terhadap demokrasi. Transparansi dan partisipasi masyarakat ini adalah wujud kedaulatan rakyat yang mana setiap warga negara berhak memilih pemimpin yang membawa perubahan positif dan kemajuan. Hadirin yang berbahagia, dalam menghadapi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Indramayu, tentunya keamanan, ketertiban, dan situasi kondusif harus diutamakan partisipasi aktif dari semua pihak. Sangat penting untuk menentukan masa depan Indramayu. Maka dari itu, saya mengajak kepada semua pihak terlibat, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, stakeholder dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawasi pemilihan agar berjalan transparan dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, kita semua juga akan diperkenalkan dengan maskot dan jingle Pilkada Kabupaten Indramayu, yang tentunya mendorong semangat baru kita, bagi kita semua. Adapun pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dan saat ini kita akan memulai tahapan-tahapan menuju Pesta Demokrasi Pilkada tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Safikoh dari Cikedung Lor. Cikedung Lor. Cikedung Lor, mana Cikedung Lor? Mana Cikedung Lor? Sebelah sana. Kok gak ada suaranya Cikedung Lor? Cikedung ya, Cikedung. Pak Camat Cikedung ada, Pak Camat Cikedung? Mana Pak Camat Cikedung? Ada tadi. Kasih tahu Pak Camat Cikedungnya. Ya, silakan. Punya pantun sendiri? Punya Pak, tapi kalau nggak terlalu bagus nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Bocah ayu. Gini. Diayuin ya, karena Indramayu. Oh, iya. Ayu. Oke ya. Nah, oke ya. Ngomong dulu dong. Bocah ayu. Diayukan ya, teman-teman. Bocah ayu, tuku ayam pop. Ayu. Tuku nes, sing bagian dada. Ayu. Bocah Indramayu seneng K-pop, aja lupa ikut pilkada. Sebentar, nyambung gak ya? Nyambung gak? Cikedung nyambung gak Cikedung? Nyambung aja lah, nyambung. Ya. Mau minta apa? Mana Pak Camatnya mana? Pak Suminta mana Pak Camatnya? Ah, telepon. Oke. Bentar ya. Dibaca yang sebelah kanan. Iya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Agus Pianto dari PPS Desa Legok, Kecamatan Laubener. Mana lo benar? Laubener. Oke. Membacakan pantunnya Ibu Bupati ya. Ya, siap. Oke. Semuanya tolong bilang ayu. Iya. Ingin liburan ke Balikpapan. Ayo. Naik pesawat supaya tidak lama. Selamat atas peluncuran tahapan. Kita kawal pilkada bersama-sama. Yang saya hormati Pak Kapolres Indramayu atau yang mewakili, kemudian Pak Dandim 0616, Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Kejaksaan Negeri Indramayu, yang saya hormati Pengadilan Negeri Indramayu, para kepala SKPD, tak lupa juga perwakilan dari seluruh peserta
pemilu partai politik di Kabupaten Indramayu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati pimpinan dan pengurus organisasi masyarakat yang ada di Indramayu, para camat, insan media, tak lupa yang saya banggakan tentu saja seluruh PPK se-Kabupaten Indramayu, serta yang saya banggakan juga seluruh PPS se-Kabupaten Indramayu. Mana suaranya? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dan menjadi saksi dari sejarah peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah menjadi rahasia umum pada saat pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, angka partisipasi lumayan tinggi, Pak Teguh. Tetapi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tiba-tiba itu rata-rata angka partisipasinya turun. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah tingkat kedekatan, tingkat kepentingan para pihak terhadap proses pemilihan itu sendiri. Pemilihan presiden lebih besar jangkauannya. Pemilihan legislatif banyak pihak yang berkepentingan. Tentu ketika fakta politik ini tidak bisa kita hindari, ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama para penyelenggara pemilu. Bagaimana kita dihadapkan pada sebuah tantangan untuk bersama-sama meningkatkan angka partisipasi pemilih di tahun 2024 ini. Kami dari Provinsi Jawa Barat berharap angka partisipasi pemilih untuk pemilihan kepala daerah 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 2%. Kalau 2020 kemarin angka partisipasi pemilih kita sebesar 74%, maka tahun ini kita tetapkan atau kita targetkan naik 2% menjadi 76%. Tentu ini perlu kerja keras kita semua, bahu-membahu. Semua pihak tidak bisa berdiam diri dan saling mengandalkan. Saya titip kepada para PPK, kepada para PPS, mari kita menjadi duta-duta terbaik di wilayahnya masing-masing. Kita sampaikan kepada publik bahwa 27 November kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, kita akan memilih bupati dan wakil bupati Indramayu. Tema yang kita tetapkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 ini adalah sebagai inisiasi budaya demokrasi. Budaya, kita terlanjur salah memahami tentang budaya. Kita menganggap budaya itu benda mati. Kita menganggap budaya itu sekedar sekumpulan objek. Padahal budaya juga menyangkut relasi sosial. Oleh karena itu, sejak lama nenek moyang kita sudah mengenalkan konsep silih asah, silih asih, dan silih asuh. Itulah demokrasi hakiki kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat Jawa Barat. Menutup sambutan kali ini, saya punya kisah. Pada abad keempat sebelum Masehi, ada seorang filsuf bernama Diogenes. Diogenes ini pada siang hari dia membawa lampu pergi ke pasar. Karena membawa lampu, maka orang-orang yang ada di pasar itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Kemudian Diogenes menjawab, "I'm looking for a human." Aku sedang mencari manusia. Ini sebuah bentuk satir, ini sebuah bentuk sarkasme.
Karena bagi Diogenes yang ada di tempat tersebut bukanlah kumpulan manusia. Kenapa kumpulan orang yang hadir di pasar itu tidak dianggap manusia? Karena bagi Diogenes ketika orang itu salah satunya adalah faktor ambisi lah yang menyebabkan orang itu telah kehilangan nilai-nilai manusiawinya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita ini berambisi untuk menjadi orang merasa hebat, berambisi menjadi orang lebih soleh, berambisi merasa ingin menguasai segala hal. Tapi kita lupa nilai-nilai kemanusiaan kita. Oleh karena itu patut kita merenungkan diri, jangan-jangan kita selama ini dalam proses pemilihan, dalam proses politik, dalam dinamika politik yang terjadi, kita kerap kali menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai sesama makhluk Tuhan. Layar mendekat Meluncurkan. dan merapat ke layar. Baik, kita menghadap ke Letakkan tangan. layar LED. Kami silakan Bapak-bapak untuk bisa menghadap ke Nanti kita akan LED. hitung mundur ya. Ya, Oke, silakan untuk meletakkan telapak tangannya terlebih dahulu. baik. Di tengah adalah Ketua KPU Indramayu, kemudian ada perwakilan dari Bupati Indramayu, KPU Provinsi Jawa Barat, dan jajaran Forkopimda yang hadir pada sore hari ini. Silakan Bapak untuk meletakkan tangannya Ya. ke layar. Kami silakan, masih ada satu tempat lagi. Baik, kita mundur sedikit. Baik, Bapak dan Ibu, para tamu undangan, PPS, PPK, insan pers, mana tepuk tangannya lagi? Indramayu udah siap meluncur? Mana tepuk tangannya untuk Indramayu? Baik, sepertinya untuk hal ini kita akan bersama-sama menyaksikan di layar monitor. Baik, Bapak-bapak kami silakan untuk bisa menempelkan sejenak. Boleh ditempelkan dulu? Ya, tangannya, Silakan secara telapak tangannya serentak. untuk ditempelkan sesuai dengan yang ada di layar monitor. Boleh.